Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai, saya Nasikin, salah satu penerima beasiswa S3 LPDP di UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan bercerita tentang tips yang harus kita persiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP Kemenak dari pengalaman seleksi tahun 2022 lalu. Kurang lebih masih sama persyaratannya di tahun 2023 yang akan segera dibuka pendaftarannya ini. Oke, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan tahap seleksi administrasi. Yang kedua, tahap seleksi tulis. Dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Pada tahap pertama, seleksi administrasi, poin penting yang harus kita persiapkan adalah sertifikat TOEFL. Khusus untuk LPDP Kementerian Agama itu tidak harus menggunakan TOEFL yang terindeks ETS, tapi bisa menggunakan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga yang bermitra dengan Kementerian Agama. Misalkan saja tes TOEFL atau TOEFL atau IMCA ya, dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri atau UIN, dikeluarkan oleh IAIN, dikeluarkan oleh STAIN. Itu bisa digunakan sebagai salah satu pendaftar untuk menjadi syarat terpenuhinya sertifikat bahasa. Nah, tentu itu sedikit lebih mudah dibandingkan dengan tes-tes TOEFL yang harus terindeks ETS, yang biasanya selain mahal, soalnya itu jauh lebih sulit dibandingkan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa PT KIN. Yang kedua, yang harus dipersiapkan dari sisi administrasi itu surat keterangan lulus ya. Kalau tidak SKL, ijazah dan transkrip nilai. Bisa juga menggunakan transkrip nilai sementara. Nah, hanya 2 poin ini yang penting, yang paling penting untuk bisa lolos administrasi. Pastikan semua berkas-berkas yang diminta oleh Kementerian Agama itu dapat terpenuhi. Cuma teman-teman memang kendalanya biasanya di sertifikat bahasa. Nilainya berapa minimal? Untuk jenjang S3 itu minimal 500 TOEFL-nya ya. Minimal nilainya 500 ya. Mungkin untuk S2 dan S1 itu akan ada pemakluman tertentu pada akhir pendaftaran biasanya. Nah, terus yang kedua, pada tahap tes tulis kita juga harus belajar mengenai beberapa soal-soal matematika dasar. Satu, aritmatika, itu pasti muncul soal-soal itu. Terus yang kedua tentang silogisme ya, itu penting, itu pasti muncul tentang silogisme. Dan yang ketiga itu tentang tes verbal. Nah, tes verbal itu juga menjadi salah satu elemen penting yang bisa mendongkrak nilai kita. Itu soalnya misalkan anonim dan antonim atau perumpamaan dari sesuatu itu pasti muncul. Terus yang tak kalah penting nanti di tes tulis itu juga ada tes psikologi, dimana dengar-dengar sih dari teman saya itu, dari tes psikologi nilai yang paling tinggi itu mengukur bagaimana keajegan kita ya dalam menjawab soal-soal tersebut. Apakah konsisten enggak dengan jawaban sebelumnya. Jadi lebih penting di sana ketika kita mengerjakan tes yang berhubungan dengan psikologi itu, nanti pastikan bahwa jawaban-jawaban kita itu konsisten. Nah, terakhir yang ketiga, pada tahap wawancara ini yang paling penting, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah materi mengenai proposal disertasi yang kita buat. Usahakan judul disertasi yang kita susun itu adalah judul-judul yang membawa pada ranah nasional ya, atau global atau internasional. Hindari judul-judul disertasi yang cakupan penelitiannya itu hanya berada pada wilayah lokal. Misalkan ya, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, judul-judul yang pada wilayah lokal, penyesuaian akademik mahasiswa Jawa Tengah pada perguruan tinggi di DIY. Nah, itu masih sangat lokal. Atau
penyesuaian akademik mahasiswa Batang di Semarang. Nah, itu juga masih sangat lokal. Coba gali lagi ke judul-judul yang ranahnya internasional. Misalkan dari penyesuaian akademik itu kita ganti respondennya menjadi penyesuaian akademik mahasiswa asing Thailand di universitas yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Atau misalkan penyesuaian akademik mahasiswa Thailand, Vietnam, dan Filipina di Universitas Indonesia. Itu judul-judul yang sangat disukai oleh reviewer. Dan tidak kalah penting, usahakan ketika kita memilih judul disertasi itu kita pernah ada pengalaman menulis yang berhubungan dengan judul yang kita buat. Nah, misalkan kita meneliti tentang penyesuaian akademik, nah setidaknya ada 1 atau 2 jurnal kita yang sudah publish ya, yang sudah publish. Kalau reviewer itu kemarin tidak menanyakan disita berapa atau diki berapa, itu tidak. Yang penting sudah publish ya, ada linknya, terus kemudian kualitas tulisannya seperti apa. Tapi kalau kita ingin cari aman ya usahakan sebisa mungkin di jurnal yang bersinta, entah itu Sinta 2, 3, 4, 5, kalau kepapet banget Sinta 6. Nah, pengalaman-pengalaman menulis ini sangat mendukung bagi para calon awards untuk bisa mendapatkan hati dari narasumber. Nah, kiranya itu saja 3 tips ringan yang harus kita persiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP Kementerian Agama. Yang pertama, pastikan memiliki TOEFL ya, skor TOEFL minimal 500, tidak harus terindeks di ETS ya, saya tegaskan lagi. Tapi bisa menggunakan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga yang bermitra dengan Kementerian Agama. Misalkan tadi UIN, IAIN atau STAIN. Nah, itu ya, tidak harus terindeks ETS. Tapi kalau terindeks ETS itu lebih baik ya, lebih bagus. Terus kemudian yang kedua, siapkan teks disertasi, proposal disertasi yang judulnya itu mencakup ranah nasional atau internasional. Hindari judul-judul yang ranahnya lokal saja. Misalnya judul yang respondennya itu setingkat provinsi saja atau bahkan kabupaten, itu kurang disukai oleh reviewer. Nah, ya. Terus yang ketiga, apa tadi? Persiapkan belajar dari sekarang untuk latihan mengerjakan soal-soal tes potensi akademik ya. Ada aritmatika, tes verbal, silogisme, dan sejenisnya. Itu harus disiapkan dari sekarang. Dan tidak kalah penting yang terakhir, berdoa dan terus berusaha memohon ridho orang tua. Oke, kiranya begitu vlog singkat dari saya. Semoga bisa menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, silahkan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.